dalam rangka persiapan tahapan kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan sosialisasi PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU nomor 15 tahun 2023 dan rapat koordinasi persiapan kampanye dalam pemilu tahun 2024. Acara yang diselenggarakan di Hall Room Hotel Hayam Wuruk ini dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu Trenggalek, organisasi perangkat daerah terkait, Bakes Banpol Trenggalek, dan pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Dalam sambutan saat membuka acara sosialisasi, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong, Derita Hadi menyampaikan. Segenap anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati, juga saya sayangi teman-teman Bawaslu, yang juga saya sayangi, saya hormati dari OPD, dari Bakes Banpol, dan yang saya banggakan dari pimpinan partai politik dan dari LO. Ya, tahapan-tahapan sudah selesai kita lakukan, dan paling ditunggu adalah di DCT, ya sudah ditetapkan, dan hari ini nanti Bu Iin masih minta tanda tangan lagi Bu Iin, ya nanti itu ya. Hubungannya hari ini adalah menyangkut dengan kampanye. Kampanye itu nanti ada banyak ya, presiden dan wakil presiden, ada DPR, ada DPD. Pak Lurah sedang hari ini menyusun gitu ya, tempat titik-titik untuk alat peraganya di mana biar tidak tersebar kemana-mana itu. Sehingga harapan kami di hari ini memang Pak Nurani akan menyampaikan nanti persiapan kampanye. Jadi kampanye itu suatu saat juga bisa di medsos, sehingga akun-akun dari partai politik itu ya dilaporkan mana yang digunakan untuk kampanye. Sampai-nya 75 hari ya gitu. Nah itu nanti akan disampaikan oleh Pak Nurani, dan krusial memang di kampanye inilah yang nanti ini juga itu akan menyampaikan juga laporan dana kampanye ini. Dana kampanye silakan Bapak Ibu nanti diskusi sehingga menghasilkan keputusan terbaik untuk kampanye di pemilu untuk Kabupaten Trenggalek. Dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rakor ini kami nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Selanjutnya anggota KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dalam penyampaian materi menjelaskan. Dari Dinas Kominfo, Dinas Satpol PP, Dinas Penanaman Modal, TSP, terus kemudian Bakes Banpol, dan lain-lain. Dan yang kami hormati pula teman-teman mitra kami partai politik se-Kabupaten Trenggalek. Makanya ini nanti harapannya pertemuan kali ini akan memberikan semacam penyerapan informasi terkait kampanye, dan nanti dana kampanye akan dijelaskan Mbak Iin. Jadi 75 hari ini akan dan telah jauh berbeda dibanding pemilu 2019 dulu yang hampir 8 bulan gitu ya. Jadi itu hanya terkait tentang kampanye di perguruan tinggi ya, di lembaga pendidikan, baik itu institut, akademi, universitas dan lain. Artinya konteks lembaga pendidikannya bukan SD, SMP, SMA sederajat, tapi untuk mulai akademi sampai perguruan tinggi. Itu secara khusus itu adalah dampak dari putusan MK nomor 65 itu ya, sehingga harus diatur secara khusus. Muncullah kemudian peraturan KPU nomor 20. Berikutnya mungkin kita pemetaan waktu ya. Jadi saya pikir PKPU ini tidak merubah metode kampanye yang dilakukan dalam kampanye pemilu sebelumnya. Metode yang dilakukan ya ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, menyebarkan bahan kampanye, terus pemasangan alat peraga kampanye, media sosial dan kegiatan lain. Karena ada kampanye yang nanti dilakukan
21 hari sebelum masa kampanye berakhir, yaitu untuk kampanye rapat umum dan iklan kampanye itu baru dilakukan pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Karena nanti kita harus diskusi tentang penentuan titik-titik lokasi kampanye. Jadi harapan kami sebelum KPU menetapkan SK tentang titik kampanye, kita koordinasi lagi. Jangan-jangan ada beberapa hal yang nanti kurang pas gitu ya. Kami juga akan mengundang Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait, terutama Satpol PP, terus dinas PM, DSP dan lain-lain, Puskesmas dan lain-lain. Sementara itu, Istatin Nafiah, anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan terkait tahapan pencalonan, approval surat suara, dan dana kampanye. Bahwa untuk tahapan pencalonan selesai pada tanggal 3 November 2023 kemarin setelah ditetapkannya DCT, daftar calon tetap untuk calon DPRD Kabupaten Trenggalek, yaitu dengan jumlah 446 calon di 16 partai politik. Jadi setelah ditetapkan kemarin dan juga kita mengundang kawan-kawan parpol untuk pencermatan DCT sekaligus approval desain surat suara. Alhamdulillah kemarin setelah dicocokkan dengan DCT sama desain surat suara yang berukuran A3 itu sudah sesuai, baik nama, nomor urut, gelar, spasi dan lain sebagainya. Maka setelah disetujui oleh kawan-kawan parpol, sorenya kita lakukan rapat pleno untuk penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Maka setelah itu kita umumkan di tanggal 4 November 2023, baik melalui media massa cetak harian maupun media elektronik. Setelah ditetapkannya DCT, itu kita perlu approval dan tanda tangan berita acara lagi. Jadi hari ini setelah agenda sosialisasi dari Pak Nurani sudah kita siapkan di belakang untuk kawan-kawan perwakilan dari parpol mencermati draft atau desain surat suara yang terbaru terkait dengan tahapan 25 hari setelah ditetapkannya DCT, yaitu adalah tahapan kampanye. Kampanye ini di divisinya Pak Nurani, dan itu tidak terlepas juga dengan dana kampanye SIKDK. Kalau dulu kan SIDAKAM, sekarang namanya SIKDK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Jadi satu kesatuan antara kampanye dan dana kampanye. Maka yang kita mohonkan kepada kawan-kawan parpol untuk kemudian menunjuk satu orang admin atau operator SIKDK. Akan kita agendakan sendiri untuk teman-teman parpol dan satu orang operator untuk kemudian kita bintang terkait dengan dana kampanye dan juga sistem informasi dana kampanye.